Update berita transfer pemain hari ini antara lain. Madrid incar wonderkid Belanda, Barca kejar Dumfries. Xabi Alonso lepas Rodrigo ke Arsenal, MU incar Watkins. Juve resmi rekrut Jonathan David, Inter awasi Richard Rios. Selamat datang di Bola Jimbul. Real Madrid kembali bergerak di bursa transfer dengan target yang mengejutkan. Laporan dari Diario AS menyebut bahwa Los Blancos tengah memantau serius Kismit, gelandang muda milik AZ Alkmaar yang baru saja mencuri perhatian di Euro U19. Smith tampil gemilang di turnamen tersebut, dengan mencetak 4 gol, memberi 1 assist, dan akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Dengan usia yang masih 19 tahun, potensinya dianggap sangat besar. Ia bahkan sudah tampil di level senior bersama Alkmaar, termasuk di kompetisi Eropa. Yang menarik, Real Madrid bukan satu-satunya peminat, karena Barcelona juga mengincarnya. Tapi Madrid punya keuntungan, Smith adalah fans berat El Real sejak kecil. Dengan visi bermain yang matang dan kontribusi dua arah sebagai gelandang, ia disebut-sebut bisa menjadi penerus Bellingham dalam beberapa tahun ke depan. Apakah Kismit akan jadi rekrutan masa depan Madrid yang berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, mereka dikaitkan dengan Denzel Dumfries, bek kanan andalan Inter Milan. Diketahui, Dumfries sendiri memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang hanya akan aktif hingga pertengahan Juli. Dumfries tampil istimewa saat melawan Barcelona di semifinal Liga Champions dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist dalam 2 leg, total 5 dari 7 gol Inter, menunjukkan potensinya dalam fase ofensif. Pada musim lalu, ia mencetak 11 gol dan memberi 5 assist di semua kompetisi. Statistik tersebut menegaskan reputasinya sebagai bek kanan dengan daya serang tinggi. Selain itu, pengalaman 65 caps internasionalnya bersama Belanda menambah nilai strategis Dumfries. Meskipun Jules Koundé sudah menjadi pilihan utama, Barcelona masih mencari alternatif di sisi kanan, di mana Dumfries bisa menjadi solusi ideal bagi gaya dinamis pelatih Hansi Flick. Namun, rumor ini masih dalam tahap awal, belum ada penawaran formal, dan Barcelona harus memastikan kondisi finansial agar memenuhi regulasi FFP. Menurut kalian, apakah Denzel Dumfries cocok memperkuat Barcelona? Apakah ia bisa menggeser posisi Koundé atau hanya menjadi pelapis berkualitas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Real Madrid sedang menghadapi gejolak besar di bursa transfer musim panas ini. Seperti diketahui, Rodrigo kurang mendapat menit bermain dalam 3 pertandingan terakhir Piala Dunia antar klub. Hal tersebut lantas menimbulkan spekulasi besar. Dilansir dari The Athletic, manajer anyar Xabi Alonso siap membuka pintu bagi sang winger untuk angkat kaki jika ada tawaran menarik. Meskipun Alonso awalnya menunjukkan dukungan penuh dan menyebut Rodrigo sebagai pemain yang luar biasa, belakangan ia memilih untuk menepikannya saat laga krusial, hingga hanya bermain total 23 menit dalam 3 pertandingan terakhir. Hal ini diduga karena adanya tekanan dari tim pelatih dan manajemen untuk memastikan rotasi yang ideal di skuad. Minat langsung muncul dari Arsenal, yang dipercaya telah melakukan pembicaraan awal untuk membawa Rodrigo ke Emirates Stadium. Namun, Real Madrid hanya akan melepas striker asal Brazil itu jika menerima tawaran mendekati nilai transfer 90 juta euro. Kini pertanyaannya, apakah waktu Rodrigo di Santiago Bernabeu sudah habis? Ataukah ini strategi Alonso untuk menjaga motivasi pemain tetap tinggi? Bagaimana menurut kalian? Pantaskah Rodrigo dijual? Apakah ia akan bersinar di Premier League atau tetap bertahan di Madrid? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk merekrut winger muda Chelsea, Noni Madueke. Pemain cepat dan eksplosif yang musim lalu bersinar bersama The Blues kini sedang jadi incaran serius Arteta. Bahkan, Romano menambahkan, Madueke telah menyetujui kesepakatan personal dengan Arsenal dan bersedia untuk bergabung ke kubu meriam London musim depan. Meskipun belum ada kesepakatan yang terjalin dengan Chelsea, jurnalis asal Italia itu menyebutkan bahwa The Gunners akan segera membuka negosiasi dengan The Blues dalam beberapa hari ke depan. Diketahui, manajer Arsenal, Mikel Arteta mencoba mendatangkan Madueke dikarenakan ia bisa bermain sama baiknya di kedua sisi sayap. Lantas, apakah Arsenal benar-benar akan membajak Madueke dari rival Londonnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Manchester United kembali dikaitkan dengan nama besar di Premier League. Menurut laporan dari Football Transfers yang dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, Ollie Watkins masuk dalam radar Manchester United. Striker tajam milik Aston Villa ini disebut-sebut sebagai salah satu target potensial untuk memperkuat lini depan setan merah musim depan. Meski begitu, Romano juga menegaskan bahwa belum ada pembicaraan konkret antara MU dan Villa sejauh ini. Namun, United memang sedang aktif mencari striker baru, bahkan usai mendatangkan Matheus Cunha dan semakin dekat mendatangkan Bryan Mbeumo. Watkins sendiri tampil luar biasa musim lalu dengan mencetak lebih dari 20 gol di semua kompetisi, menjadikannya salah satu striker Inggris paling konsisten saat ini. Tapi, dengan kontraknya yang masih panjang dan peran vital di Villa Park, transfer ini jelas tidak akan murah. Menurut kamu, cocok gak Ollie Watkins jadi striker utama MU? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tottenham Hotspur mulai bergerak cepat di bursa transfer. Menurut laporan dari The Hard Tackle, klub asal London itu dikabarkan telah memulai negosiasi resmi untuk memboyong bintang Ghana, Mohamed Kudus, dari West Ham United. Pemain serbabisa berusia 23 tahun ini tampil impresif musim lalu, dan kini menjadi target utama Spurs untuk memperkuat lini serang mereka. Manajemen Tottenham bahkan siap melepas tawaran sekitar 50 juta euro guna meyakinkan The Hammers. Namun, proses ini tidak akan mudah. West Ham masih enggan melepas sang pemain kecuali mendapatkan harga yang benar-benar sesuai. Kudus sendiri disebut tertarik untuk pindah, apalagi Spurs akan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Apakah ini akan jadi transfer besar berikutnya di Premier League? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inter Milan bersiap memperkuat lini tengah mereka dengan target dari Brasil. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Nerazzurri dikabarkan sedang mengincar gelandang milik Palmeiras, Richard Rios, yang tampil gemilang musim ini. Inter menaruh perhatian besar pada performa sang pemain dan siap membayar bandrol sebesar 30 juta euro untuk membawanya ke Serie A. Rios, yang dikenal sebagai gelandang box-to-box, mencuri perhatian lewat fisik kuat dan kemampuan distribusi bolanya. Ia juga berperan penting dalam kesuksesan Palmeiras, dan digadang-gadang sebagai salah satu gelandang terbaik di Brasil saat ini. Jika transfer ini berhasil, Richard Rios bisa menjadi amunisi baru Inter untuk menambah kedalaman skuad, sekaligus regenerasi lini tengah yang kini dihuni pemain-pemain senior. Gimana menurut kalian? Cocok gak Rios main di Serie A bareng Barella? Tulis komentar kalian di bawah ya. AC Milan kembali jadi sorotan di bursa transfer. Kali ini, Rossoneri resmi bergabung dalam perburuan striker timnas Italia U23, Lorenzo Luca, yang musim lalu tampil impresif bersama Udinese. Luca, yang berpostur menjulang 2 meter dan dikenal dengan kemampuan duel udara serta penyelesaian akhir, juga sedang diminati oleh Napoli, Atalanta, dan AS Roma. Tapi menariknya, Milan dilaporkan telah memulai kontak untuk kemungkinan merekrut Lorenzo Luca. Dilansir dari jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, AC Milan mencoba mendatangkan Lorenzo Luca. Kontak awal telah dilakukan hari ini antara pihak-pihak terkait untuk memahami kemungkinan transfer ini. Rossoneri mencoba menyusup dalam kesepakatan karena Napoli belum menuntaskan prosesnya. Gimana menurut kalian Milanisti? Apakah Lorenzo Luca layak jadi striker utama Milan musim depan? Kasih komentar kalian di bawah. Kabar selanjutnya masih dari AC Milan, yang berdasar laporan jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio, tengah berada dalam perburuan merekrut Marc Pubil, bek kanan muda asal Spanyol yang kini membela Almeria. Pemain berusia 21 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di pos bek kanan. Dengan kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, serta naluri ofensif yang tajam, Pubil disebut-sebut cocok untuk mengisi lini pertahanan Rossoneri musim depan. AC Milan memang sedang mencari sosok yang akan mengisi pos bek kanan. Usai Emerson Royal akan dilepas Rossoneri musim panas ini. Dan nama Pubil kini berada di urutan teratas dalam daftar incaran manajemen Milan. Belum ada tawaran resmi, namun negosiasi diperkirakan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kalian Milanisti? Apakah Marc Pubil adalah pilihan tepat untuk masa depan Milan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kabar besar datang dari Turin. Menurut laporan terpercaya dari Fabrizio Romano, Juventus akhirnya mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut striker tajam asal Kanada, Jonathan David, dengan status bebas transfer. Kesepakatan ini menandai langkah serius Juve dalam membangun ulang lini serang mereka musim depan.
David, yang musim lalu mencetak 16 gol 5 assist di semua kompetisi, dikabarkan akan menandatangani kontrak hingga Juni 2029 dengan gaji mencapai 3 juta euro per tahun. Selain itu, Jonathan David yang kini memasuki usia 25 tahun ini diharapkan langsung menjadi starter utama, menggantikan posisi yang ditinggalkan Dusan Vlahovic yang santer dirumorkan pindah. Bagaimana menurut kalian Juventini? Apakah Jonathan David adalah solusi ideal untuk lini depan Juventus? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.